Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saatnya kita tundukkan kepala kita, kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini waktu yang Tuhan berikan kembali bagi kami untuk duduk diam di dalam hadirat Allah, mendengarkan kebenaran firman, mendengarkan suara pesan Tuhan bagi kami, sehingga hidup kami tetap terjaga di dalam kehendak Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau ambil alih kebenaran firman Tuhan, penyampaian pesan Tuhan ini. Mulai dari awal sampai akhirnya biarlah hanya suara Tuhan yang disampaikan, pesan Tuhan yang disampaikan bagi kami, sehingga iman kami dibangkitkan, kami dikuatkan, dan kami mau tetap percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, biarlah benih firman Tuhan yang kami belajar ini boleh tumbuh di tanah hati yang subur, hingga hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Malam hari ini kembali kita beribadah secara online, ya. Kita mau taat apa yang menjadi anjuran pemerintah. Kita menjaga protokol kesehatan, ya, stay at home jemaat Tuhan. Tetapi bukan berarti mengurangi hadirat Tuhan, mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mau tetap semangat, tetap komitmen tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan saja kita mendapatkan kekuatan, kemenangan, dan perlindungan Tuhan. Amin. Oke. Baik jemaat Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama. Kalau jemaat Tuhan suka tema, saya akan membawa tentang pujian yang membawa mujizat. Ya. Kalau berbicara soal pujian, salah satu tokoh, dan mungkin bagi saya satu-satunya tokoh yang ahli di dalam hal ini hanya Daud, ya. Bahkan Alkitab mencatat itu Daud karena mengekspresikan cintanya, mengekspresikan ketika dia memuji Tuhan, dia bisa menari. Istrinya mengatakan, itu raja seperti orang gila. Dia tidak peduli, Daud tidak peduli dengan situasi dan kondisi. Saat itu dia adalah seorang raja. Kehormatan di hadapan rakyatnya itu sangat penting. Tapi buat dia itu tidak penting dibandingkan Allahnya yang layak untuk terima dia puji, menerima pujian dari dia itu lebih penting dari segalanya. Lebih penting dari semua tahta yang dia punya hari itu. Ya, jadi Daud adalah seorang penulis kitab Mazmur. Buat saya itu luar biasa sekali. Kita mau belajar bersama-sama malam hari ini dari pribadi Daud, ya. Di dalam kitab Mazmur itu Daud sering berkata, aku mau memuji Tuhan, aku mau bermazmur baginya. Nah, dua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Terkadang kita mikir, itu sama. Ternyata kalau kita belajar lebih mendalam, dua kata ini memiliki arti yang berbeda, makna yang berbeda. Tetapi waktu kita memuji Tuhan, kita harus melakukan dua hal ini secara bersama-sama. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Bermazmur, arti dari kata aslinya memiliki pengertian menyanyi, menyanyikan puisi, atau bernyanyi puisi yang dinyanyikan, ya. Itu arti kata bermazmur di dalam kata aslinya. Nah, tapi bagi Daud, bermazmur berarti mendeklarasikan imannya kepada Tuhan, menyanyikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Itu bagi Daud. Pengertian yang dia sampaikan lewat setiap kata-katanya di dalam kitab Mazmur itu luar biasa sekali. Melampaui hanya sekedar puisi yang dinyanyikan. Tetapi bagi Daud, bermazmur adalah mendeklarasikan iman, menyampaikan pesan Tuhan. Ya, itu arti kata bermazmur. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 3 dan 4 itu berbunyi, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya, ya. Betul ya? Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Timbul pertanyaan bagi saya secara pribadi, kenapa Tuhan tidak bersemayam di atas puji-pujian para malaikat? Atau Tuhan tidak bersemayam di atas choir yang megah,
Ada secara teknis, pasti nyanyian para malaikat itu perfect banget. Suara mereka itu pasti perfect banget ya. Tidak ada fales lah. Kata kasarnya tidak ada fales. Kalau kita nyanyi terbatas. Tetapi kenapa Tuhan lebih memilih bertahta di atas puji-pujian umatnya? Kenapa Tuhan lebih memilih bertahta di atas puji-pujian bangsa Israel? Umat yang dipilih dibandingkan nyanyian dari malaikat yang notabene kalau ada suara 1, suara 2, 3, 4, kalau 5, 6 ada para malaikat bisa lakukan itu dibandingkan kita nyanyinya cuma do aja kan. Nah, tapi Tuhan memilih nyanyian umatnya. Kenapa? Saya merenungkan kalimat ini. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Saya mendapatkan, Tuhan mengartikan bagi saya bahwa pujian itu adalah kita sendiri. Artinya Tuhan mau intim dengan kita. Bukan pujiannya kita yang Tuhan cari, ya. Bukan kata-kata, hanya sekedar kata-kata yang kita sampaikan yang Tuhan cari. No. Tetapi pribadi yang menyembah itulah yang Tuhan cari. Itu arti lebih dalam yang Tuhan mau dari kita secara pribadi. Pribadi yang menyembah, pribadi yang memuji Tuhan dengan hati. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Yohanes berkata, Yohanes 4:23-24, Tuhan mencari penyembah-penyembah Allah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu firman Tuhan berkata. Jadi arti sebenarnya dari pujian adalah pribadi kita sendiri yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan dari hati di dalam kebenaran. Jadi bermazmur dan memuji adalah dua hal yang berbeda, tetapi harus dilakukan bersama-sama. Saat kita memuji, kita membawa hati kita membawa hidup kita. Karena Tuhan mau untuk dekat, Tuhan mau intim dengan kita. Dan pada saat kita memuji Tuhan, kita mendeklarasikan iman kita bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Oke, pertanyaannya, kita masuk. Bagaimana caranya pujian itu bisa menghasilkan mujizat bagi kita? Ya. Nah, poin yang pertama, power of praise atau kuasa dari pujian itu sendiri terletak di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Alkitab mencatat kalau Tuhan sudah berfirman, maka apa? Semuanya jadi. Kalau Tuhan sudah berkata-kata, pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara harus imani itu. Jadi di dalam untuk mengalami mujizat, kita harus menyanyikan kebenaran firman Tuhan. Balik lagi, firman Tuhan yang dinyanyikan. Kita buka bersama-sama ya, dari tadi kita belum buka Alkitab nih. Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Yosua pertama, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, ini firman Tuhan yang luar biasa, dan kebanyakan dari kita ini ayat yang menjadi ayat emas ya. Nah, malam ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengalami mujizat di dalam pujian. Firman Tuhan tadi kita baca, jangan lupa kita memperkatakan firman Tuhan. Jadi setiap pujian yang kita nyanyikan itu mengandung firman Tuhan. Saudara percaya amin? Ya. Waktu kita menyanyi, waktu kita memuji Tuhan, sama dengan kita sedang berkata-kata di dalam firman Tuhan, hanya di dalam lagu, ya. Jadi waktu kita memperkatakan firman Tuhan, waktu kita menyanyikan pujian, kemudian firman Tuhan berkata, renungkan itu. Kenapa harus merenungkan? Supaya kita bisa menangkap maksud Tuhan dari firman Tuhan itu kepada kita. Kalau kita tidak renungkan, kita gak bakalan tahu. Contoh aja ya, lagu ini. Sebab Tuhan baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bagaimana kita bisa mengerti makna sebab Tuhan dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, kalau kita tidak merenungkan itu. Kalimat yang simpel ada di dalam kitab Mazmur, Daud yang mencatat itu. Bagaimana kita bisa mengerti makna Tuhan itu baik? Kalimat yang simpel, Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita tidak merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, itu maksudnya. Setelah kita memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan lewat firman Tuhan, kita renungkan supaya maksud Tuhan, pesan Tuhan di dalam firman Tuhan itu bisa kita cerna. Dan kemudian firman Tuhan mencatat tadi, setelah kita renungkan apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ternyata firman Tuhan itu menjaga hidup kita, supaya kita bertindak hati-hati, ya. Dan setelah kita bertindak hati-hati, Tuhan protek hidup kita. Firman Tuhan mencatat mujizatnya apa yang kita terima. Kita berhasil dan beruntung. Berhasil, yaitu ketika apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil bagi kita. Bahkan bukan cuma berhasil, firman Tuhan berkata kita beruntung. Beruntung itu seperti ini jemaat Tuhan. Ketika kita jalan pakai motor ya, terus di depan kita tuh ada lubang besar, ada got lah, ada lubang besar. Tapi Tuhan bilang jangan lurus, belok sedikit ke kiri. Nah, seperti itu beruntung. Harusnya kita kecemplung tuh, masuk ke dalam lubang yang besar itu, harusnya kita celaka. Tetapi Tuhan menjaga hidup kita dan kita beruntung. Kita tidak mengalami kemalangan, kita tidak mengalami kecelakaan. Itu arti kata beruntung. Jadi poin yang pertama untuk mengalami mujizat Tuhan di dalam puji-pujian adalah nyanyikan firman Tuhan, renungkan dan tangkap pesan Tuhan di dalam pujian itu. Dan mujizat yang kau terima adalah berhasil dan beruntung. Kalau orang lain gagal, kita pasti berhasil. Kalau orang lain malang, kita pasti beruntung. Sebab itu janji firman Tuhan. Amin jemaat Tuhan. Oke. Nah, saya mau sedikit kesaksian. Beberapa tahun yang lalu, sekitar 2-3 tahun lalu, pada suatu hari suami saya datang. Dia bilang, ya, usaha kita bangkrut, gak ada apa-apa lagi. Terus saya bilang, jadi kita punya apa? Dia diam, gak ada apa-apa. Setelah saya hitung properti yang ada kami punya, itu zero. Bahkan bukan hanya zero, minus. Artinya sudah tidak punya apa-apa, yang tertinggal hanyalah hutang, gitu ya. Secara sebagai manusia, saya pasti ketakutan. Saya bingung, anak-anak saya masih kecil-kecil. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, firman Tuhan bilang, anak-anak Tuhan itu tidak akan meminta-minta roti. Tapi bagaimana bisa tidak meminta-minta roti? Toh hari ini jangankan untuk bekerja, menghasilkan, untuk makan aja tidak ada uang Tuhan. Saya bilang, bukankah firman Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan? Masih kurangkah saya mengandalkan Tuhan? Saya bilang begitu. Masih kurangkah saya melayani Tuhan? Sampai Tuhan membawa saya ke titik ini, zero, minus bahkan. Saya ketakutan, saya bilang, Tuhan, anak saya masih kecil-kecil. Gimana mau sekolahnya? Gimana mau makannya Tuhan? Lalu terbesit di dalam benak saya yang bisa saya lakukan hanya memuji Tuhan. Karena buat saya tidak ada hal yang bisa saya kerjakan. Saya cuma bisa memuji Tuhan. Lalu saya angkat hati saya dan saya katakan, bila engkau tak besertaku,
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Yang tahu nyanyikan bersama. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya nyanyikan pujian itu berulang-ulang, seperti saya sedang berkata ke Tuhan begini, kalau Engkau tidak beserta aku Tuhan, aku tidak mau melakukan apa-apa. Kalau Engkau tidak menyertai hidupku Tuhan, saya tidak mau mengerjakan apa-apa. Kenapa? Karena saya tahu ketika Tuhan menyertai saya, apapun yang saya kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Apapun yang saya kerjakan Tuhan buat beruntung. Itu kata firman Tuhan. Lalu suatu ketika teman saya datang, ada seorang teman saya yang datang, bukan teman dekat, hanya sekedar kenalan, ya. Dia datang terus karena dia lihat sempat saya posting masakan saya karena saya mau rayakan ulang tahunnya anak saya, karena ada uang. Karena saya masak sendiri, dia SMS saya, Chris, saya butuh tumpeng untuk peresmian kantor, ada kegiatan kantor. Tumpeng yang biasa aja, Chris. Saya bilang, kamu ke itu banyak restoran, banyak rumah makan yang jual seperti itu, kenapa kamu telepon saya? Dia bilang, enggak, saya butuh yang kecil aja, Chris, untuk 10 orang. Saya mau tolak, karena saya tahu saya nggak bisa lakuin itu, saya nggak bisa mengerjakan itu, saya nggak ada pengalaman untuk bikin itu, gitu. Terus Roh Kudus bilang seperti ini, lakukan, kamu lakukan apa yang kamu bisa, dan saya akan lakukan yang menjadi bagianku. Tuhan bawa saya mengingat kepada Musa, ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan turun tangan di dalam peperangan bangsa Israel ketika itu, dan kemenangan Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan membawa saya mengingat itu. Jadi ketika saya angkat tangan, Tuhan ajarkan, ketika engkau angkat tangan, lakukan yang kamu bisa, maka saya akan turun tangan di dalam apa yang engkau kerjakan. Sama oke Tuhan, saya mau. Jadi istilahnya kata kasar, saya dicemplungin ke dalam sesuatu yang saya nggak pernah tahu itu, gitu. Saya nggak pernah belajar hal itu. Dicemplungin langsung ke Tuhan, sesuatu yang baru, masih nol, buta, nggak ngerti apa-apa. Oke, tapi saya mau Tuhan, saya nggak akan menyerah, saya mau. Itu saya buka YouTube, saya belajar bagaimana melipat daun, gimana bikin bunga, ya dari sayur-sayuran, gimana cara menghias tumpeng itu. Itu 3 malam saya nggak tidur, bayangin. Cuman masak untuk 10 orang, tapi 3 malam nggak tidur, betulan. Tapi saya mau lakukan yang menjadi bagian saya. Saya percaya Tuhan turun tangan dan Tuhan membuat itu berhasil bagi saya. Jadi setelah saya belajar itu bagaimana menghias, saya masak. Sambil masak, jujur saya pun nggak pintar masak. Bahkan selama kecil itu kalau mama saya panggil, Pres, panggil sini, bantu mama ini, saya biasanya kabur. Jadi betul-betul memasak itu buat saya asing, saya nggak tahu masak sama sekali. Lalu saya belajar masak, saya belajar, saya masak. Sambil masak saya cuma bilang begini, saya bilang Tuhan, saya berdoa, Tuhan buat makanan saya enak. Saya cuma masak, saya lakukan yang menjadi bagian saya. Tuhan yang buat makanan ini enak. Tuhan yang membuat orang yang pesan makanan saya ini nggak ada komplain. Mereka rasa ini enak, gitu. Jadi sambil saya masak, saya nyanyi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku,
mujizat masih terjadi sampai hari ini. Selama Engkau beserta dengan hidupku Tuhan, saya percaya mujizat masih terjadi. Bahkan setiap hari terjadi di dalam hidup saya. Saya nyanyi itu. Bahkan sampai hari ini jemaat Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu yang saya lakukan itu berhasil. Mulai dari pintu satu Tuhan bukakan, pintu yang kedua Tuhan bukakan, pintu yang ketiga Tuhan bukakan. Semua yang kami perlu, semua yang kami butuhkan Tuhan cukupkan, bahkan berkelimpahan. Sampai hari ini kami hidup di dalam berkelimpahan karena Tuhan yang mengerjakan mujizat itu di dalam kehidupan saya. Karena saya memperkatakan firman Tuhan lewat pujian, saya renungkan, saya tangkap pesan Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil dan beruntung di dalam hidup saya. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan yang dengar pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan ini. Do it, lakukan, dan lihatlah ada mujizat setiap hari terjadi di dalam kehidupan. Amin. Poin yang kedua, dengan cepat kita belajar bagaimana kita mengalami mujizat di dalam pujian. Ya. Yang kedua adalah bangkitkan iman ketika kau memuji Tuhan. Bangkitkan iman. Jadi bukan hanya sekedar bernyanyi, tidak hanya sekedar kita memuji, tetapi dengan iman engkau bernyanyi. Di dalam Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perikop ini menceritakan bahwa Paulus dan Silas waktu itu sedang menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka difitnah, mereka ditangkap, dianiaya, bahkan mereka dipenjara. Pada tengah malam firman Tuhan mencatat tadi, mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Yang perlu kita perhatikan jemaat Tuhan, setelah kata menyanyikan puji-pujian kepada Allah, di firman Tuhan mencatat, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti kira-kira mereka bernyanyi dengan suara yang pelan atau suara yang kencang, jemaat Tuhan? Hah? Kalau menurut saya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini yang mencatat tadi, orang-orang hukuman yang lain bisa dengar nyanyian mereka, berarti mereka bernyanyi dengan sangat kencang. Ya, bisa bayangkan jemaat Tuhan, kita mengandaikan aja deh. Yang sudah sering pelayanan ke lapas pasti tahu. Lapas itu pasti wilayahnya gede, bukan ruangan yang 4x4, 4x5, enggak, pasti besar ruangannya. Ya. Tetapi firman Tuhan mencatat mereka bernyanyi sampai semua orang hukuman bisa mendengarkan pujian mereka. Nah, ini poinnya. Kalau kita memuji Tuhan, jangan memuji Tuhan pelan-pelan. Memuji Tuhan dengan suara yang lantang, sampai minimal telingamu mendengar pujianmu. Karena firman Tuhan mencatat iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Lalu bagaimana imanmu bisa tumbuh kalau kau memuji Tuhan dengan suara yang kecil? Nyanyi dengan lantang sampai imanmu bangkit, sampai orang lain bisa mendengarkan pujianmu, sampai pujianmu memberkati orang lain, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk sekeluargamu. Orang serumahmu bisa dengar, bahkan tetanggamu bisa dengar. Mungkin pada saat itu mereka juga sedang mengalami masalah, tapi lewat pujian mereka juga dikuatkan. Ya, firman Tuhan, kita balik lagi di dalam ayatnya ke-26. Ya, tadi ayat 25, sekarang 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terjadi gempa bumi yang hebat, kata firman Tuhan. Bukan gempa bumi yang kecil-kecil, yang hebat.
sampai runtuh itu semua sendi-sendi pintu. Bahkan belenggu yang mengikat mereka terlepas. Kuasa dari pujian. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan dengan iman, percaya jemaat Tuhan, belenggu-belenggu yang mengikat hidupmu terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau menyanyi dengan iman, masalahmu terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau memuji dengan iman, setiap sakit penyakitmu terlepas di dalam nama Yesus. Ketika engkau menyanyi dengan iman, setiap yang mengikat hidupmu terlepas. Pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bernyanyilah, memujilah Tuhan dengan iman. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Sekalipun dunia goncang, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak kekurangan akal untuk melakukan mujizat. Lakukan bagiannya kita, memuji Tuhan dengan iman, sampai telingamu bisa mendengar apa yang kau nyanyikan. Imanmu bangkit, sampai seisi rumahmu mendengar pujianmu, iman mereka dibangkitkan. Bahkan di sekeliling kita, sejauh mana orang mendengar nyanyianmu, mereka bisa dipulihkan juga, mereka bisa mengalami mujizat juga. Amin. Jadi kesimpulannya, untuk mengalami mujizat di dalam pujian jemaat Tuhan, balik lagi, kita harus menyanyikan firman Tuhan, merenungkan sehingga kita bisa menangkap pesan yang terkandung di dalamnya, sehingga hidup kita terprotek. Tuhan menjaga hidup kita, kita bertindak hati-hati, dan mujizat terjadi, berhasil dan beruntung menjadi bagian hidupmu. Apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, kesuksesan menjadi milik kita. Dan yang kedua, bernyanyilah dengan suara yang lantang, bangkitkan imanmu, sebab Allah ada di pihak kita. Dia bangkit memihak kepada kita. Bukan hanya sekedar kita menyanyi, tetapi waktu kita menyanyi dengan iman, belenggu-belenggu yang mengikat hidup kita terlepas. Seisi rumah dipulihkan, bahkan seluruh kota dipulihkan karena pujian kita. Amin, jemaat Tuhan. Mari pada malam hari ini, sebelum kita menutup kebenaran firman Tuhan, yang mau mengalami mujizat di dalam puji-pujian, katakan, saya mau mengalami mujizat. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Nyanyikan dengan iman bahwa Allah kita sanggup melakukan mujizat setiap hari di dalam kehidupan. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah
Terima kasih Tuhan. Bagi kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa kuasa pujian, kuasa yang besar di dalam pujian itu membawa kami kepada mujizat-Mu, Tuhan. Ketika kami memperkatakan firman-Mu, ketika kami berjalan di dalam rencana-Mu, kami melibatkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan ketika Tuhan menyertai hidup kami, Tuhan pasti membuat itu berhasil dan beruntung. Tuhan, kami percaya mujizat demi mujizat akan Tuhan kerjakan bagi kami. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah Tuhan terus mengambil alih hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kami tahu Tuhan Yesus akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup selama ini, dan Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami di dalam memuji Tuhan. Sepanjang kami hidup, apapun musim hidup kami, ketika kami diberkati, ataupun ketika kami di dalam begitu banyak masalah pergumulan, kami mau katakan itu tidak akan menghalangi kami untuk memuji Tuhan. Sebab di dalam hadirat Allah, sebab dengan duduk diam di kaki Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru, kemenangan, dan mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kami semua dikuatkan, kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat.